Fitri Ramadanti, Mariam Syafira, Mahdatilla, Sunarti, Oje Syihab, Liswahyuni, Wismayanti, Astuti, Arfa Melina, Sri Wahyunita, Sulistiana. Mana ini Sulistiana? Sulistiana di mana? Oh, izin kemana? Oh, ke belakang sih, boleh. Mariati, Ibu Kalsum, Tijrawati, Sulmiati, Kamila. Ya, baik, untuk hari ini ada semua ya, kecuali temannya ada tadi yang izin. Baiklah, anak-anak sekalian, apakah di sini ada yang tahu mengenai pembelajaran yang akan dibawakan hari ini? Oke, kita akan membawakan materi mengenai organ pernapasan pada hewan dan manusia. Baiklah, kita akan mempelajari materi tentang sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Nah, ini yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke, adapun kompetensi dasar yang hari ini kita akan capai yaitu KD 3.1. Di mana KD 3.1 itu yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Oke? Menjelaskan organ pernapasan pada hewan dan manusia serta cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Nah, adapun indikator yang harus kita capai yang pertama yaitu indikator 3.1 mengidentifikasi pengertian organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Adapun yang kedua yaitu 3.1.2 menjelaskan perbedaan organ pernapasan pada hewan dan manusia serta fungsinya masing-masing. Yang ketiga, KD indikator 3.1.3 menjelaskan bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ pernapasan manusia. Nah, KD 4.2 indikatornya yaitu membuat model
lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Oke? Nah, katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru tersebut terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Nah, di dalam gelembung udara diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oke, 5 yaitu sistem pernapasan pada reptil. Ada yang tahu di sini hewan reptil seperti apa? Hewan reptil di sini diantaranya yaitu ular, kadal. Apalagi yang ditahu hewan reptil itu seperti apa? Yang mana? Oke, hewan reptil seperti seperti itu kadal, ular, cicak, buaya dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung dan batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam, dan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, kemudian yang keenam yaitu sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Nah, seperti ini contohnya, anak-anak. Nah, di sini ada udara yang masuk ke dalam mulut burung, di mana di sini ada trakea, kemudian masuk ke kantong udara atau anterior. Kemudian ada paru-paru. Nah, di sini ada gambar ketika kantong udara terisi. Ini ketika kantong udaranya terisi. Kemudian di sini ada di sebelah kiri ketika paru-paru dan kantong udara kosong. Ini ketika paru-paru terisi dan kantong udara kosong. Oke, diperhatikan baik-baik ya, nanti sebentar ibu tanya. Nah, di sini burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Kemudian ketika saat burung itu terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil udara dari kantong udara. Nah, yang ketujuh yaitu sistem pernapasan pada mamalia. Apa itu mamalia? Ada yang tahu anak-anak sekalian? Oke, baiklah, ibu akan menjelaskan. Mamalia itu jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia. Yang pertama yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air yaitu misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri dari atas hidung, pangkal tenggorokan,
tenggorok, dan paru-paru. Kemudian pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup saat mamalia tersebut menyelam. Kemudian akan menutup sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air. Kutub terbuka. Nah, saat itulah mamalia tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida di uap air. Nah, di sini perhatikan gambarnya sekalian. Ada mamalia darat. Ini mamalia air. Mamalia darat dan mamalia air. Nah, di sini kita ambil contoh pernapasan pada mamalia darat, bronkus, yang merupakan percabangan dari trachea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian yang kelima ada alveolus, yaitu terdapat dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Adapun alveolus di sini dikelilingi oleh kapiler darah. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar sistem pernapasan pada manusia. Kita lihat di sini di gambar A. Di gambar A ada hidung. Kemudian di gambar B ada faring. Ini B faring. Yang C adalah laring, D trachea, dan E bronkus. Bagian F, ini F. Kita lihat di sini gambarnya ada paru-paru. Kemudian di sini ada dinding diafragma. Kemudian pada paru-paru, ini gambar pada paru-paru. Adapun keterangannya bagian A itu, bagian A ada paru-paru kanan. Kemudian bagian B ada bronkulus kiri. Ini bagian C otot-otot dinding bronkulus. Ini otot-otot dinding bronkulus. Dan bagian D itu ruang udara di dalam bronkus. Ini ada ruang udara yang ada di lubang-lubang ini. Ruang udara. Bagian E yaitu bagian dalam bronkus. Bagian dalam bronkus. Nah, bagian F, ini ada bagian F paling bawah ujung. Ada alveoli. Ini ada alveoli ini. Bagian D yaitu ruang udara di dalam alveoli. Ini ada lubang-lubang kecil, itu adalah ruang udara di alveoli. Kemudian bagian I yaitu bronchiola. Ini bronchiola. Nah, kita ambil contoh mamalia darat, yaitu kuda. Di sini ada hidung, di bawah hidung ada mulut. Hidung masuk ke tenggorokan disebut ada trachea. Kemudian di sini ada paru-paru. Kemudian paru-paru masuk melewati bronkiolus. Nah, di sini terlihat jelas gambarnya. Ya. Kemudian ada arteri, vena, dan alveoli. Nah, itulah gambar manis. Itu sudah. Nah, ini tadi sistem pernapasan pada hewan. Nah, sekarang kita masuk sistem pernapasan pada manusia. Ini manusia, di mana manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen, kemudian oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Kemudian energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang
udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Jadi biasa itu ada dalam hidung ada tai momo. Oke. Nah, ada tai hidung. Itulah proses proses penyerapan penangkapan kotoran melalui hidung yang terdapat rambut pendek dan tebal. Kemudian yang kedua yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang bawaan dan berbentuk